Beli ayam di rumah Mpok Atun, pas dimakan rasanya hambar. Untuk penonton yang punya pantun, silahkan tulis di komentar. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul The Painter yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang mantan agen khusus yang memiliki kekuatan super di mana dia bisa mendengarkan suara apapun dari jarak yang sangat jauh. Dan menariknya, di film ini ada sebuah konspirasi di balik pemerintahan yang bisa membuat para pengabdi bumi datar langsung terkaget-kaget. Selain itu, saya jamin kalian pasti belum pernah ada yang menonton ini karena saya adalah orang Indonesia pertama yang membahasnya. Yakin? Yakin aja bang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Painter. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang agen khusus CIA bernama Peter yang juga dikenal dengan julukan The Painter karena dia memiliki hobi melukis seperti Pak SBY. Selain itu, Peter juga memiliki latar belakang yang menarik di mana dia memiliki pendengaran yang sangat tajam dan konon katanya dia bisa mendengar suara dari jarak 3 km. Bahkan tiap hari nih dia bisa mendengar tetangganya yang ribut gara-gara beda pilihan capres. Pada suatu hari, Peter menghubungi istrinya yang bernama Elena sebelum menjalankan sebuah misi berbahaya. Dan ternyata Elena juga merupakan seorang agen lapangan CIA yang sedang menjalankan misi rahasia meskipun sedang mengandung anak pertamanya. Bersamaan dengan itu, ada seorang kakek-kakek yang mendekati Peter dari belakang dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Akan tetapi... Hey, Bob. Oh alah, ternyata kakek-kakek itu adalah ayah angkat Peter yang bernama Henry Mbah Henry lah. Dan pria tua itu pun lantas mengucapkan selamat kepada Peter yang akan segera menjadi ayah. Henry kemudian mengenang masa lalu ketika dia masih jadi agen lapangan CIA dan saat dia memutuskan untuk mengadopsi Peter. Jadi pada saat itu Peter adalah anak yatim piatu yang menjadi korban terorisme. Dan berkat pengobatan dari pemerintah, Peter berhasil diselamatkan. Tapi setelah diobati dengan sebuah serum yang mengandung asam sulfat, Peter tiba-tiba memiliki kekuatan super di mana pendengarannya menjadi sangat tajam. Henry yang kasihan pun akhirnya memutuskan untuk merawat Peter dan melatihnya menjadi seorang pasukan khusus hingga sekarang menjadi agen khusus CIA yang paling berbahaya di dunia. I refuse to believe the naysayers. It's okay. Adopting you, helping you become the man you become. Setelah mengenang masa lalu, Henry memberikan sebuah berkas kepada Peter. Dan berkas itu adalah misi baru yang harus dilakukan oleh Peter. Dalam misinya kali ini, Peter harus menghancurkan data rahasia yang akan dijual kepada Rusia oleh seorang mantan agen khusus. Dan tugas Peter pun sangat simpel, di mana dia hanya diminta untuk menghabisi mantan agen tersebut lalu menghancurkan datanya sebelum pihak Rusia muncul di tempat pertemuan. Dan sebagai ayah angkatnya, Henry sangat yakin kalau Peter mampu menjalankan misi ini dengan baik. He's meeting tonight. Be careful, son. Always, Bob. Lalu di tempat parkiran, mantan agen khusus yang mencuri data sedang menunggu jamet Rusia bersama anak buahnya. Namun tiba-tiba Peter muncul dan langsung menghabisi mereka semua dengan skill gelut yang sangat membrutalkan. Tapi ketika Peter hendak membunuh mantan agen khusus itu, dia malah dikejutkan dengan kedatangan Elena dan dua bawahannya yang mukanya mirip dengkul kijang.
Lah, gimana tuh bang? Saya yang orang Kalimantan aja nggak pernah lihat dengkul kijang. Dan ternyata Elena diperintahkan untuk menangkap si mantan agent, kemudian menyerahkannya ke pengadilan. Namun di sisi lain, Peter justru disuruh untuk membunuhnya. Lalu saat Peter dan Elena sedang bernegosiasi, tiba-tiba mantan agent itu menembak Peter. Tapi sayangnya peluru tersebut meleset dan mengenai perut Elena yang sedang hamil tua. Sejak kejadian itu, bayi yang dikandung Elena mengalami kecacatan dan akhirnya tewas setelah dilahirkan. Di sisi lain, Peter memutuskan untuk keluar dari CIA karena merasa kecewa dengan Henry yang tidak memberitahunya bahwa Elena juga ditugaskan dalam misi tersebut. Dan setelah itu, hidup Peter semakin terpuruk sebab Elena mengalami trauma dan terpaksa harus menceraikannya. Lalu 17 tahun kemudian, Peter memilih untuk mengganti identitasnya dan hidup sebagai seorang pelukis. No, we can't. Di sisi lain, Elena masih bekerja di CIA dan kali ini sedang menjalankan sebuah misi yang cukup berbahaya untuk mengungkap program eksperimen ilegal yang menjadikan bocil sebagai tikus percobaannya. Dan ternyata eksperimen ini sama seperti yang dialami oleh Peter sewaktu kecil. Dengan kata lain, ada pihak tertentu yang ingin membentuk tentara super atau mesin pembunuh agar bisa menjadi penguasa dunia. Dalam misi kali ini, Elena meminta salah satu rekannya untuk membawa seorang bocil eksperimen yang bisa dijadikan sebagai bukti. Di tengah perjalanan, rekan Elena sempat keluar dari mobil untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting dengan Elena. Tapi entah kenapa bocil eksperimen itu malah mengunci pintu mobil dari dalam dan tiba-tiba ternyata yang membunuh rekan Elena adalah seorang pemuda bernama Josh atau yang kita sebut saja dengan dia Paijo Josh. Dia merupakan salah satu dari ratusan anak yang dijadikan tikus percobaan. Dan gara-gara eksperimen tersebut, dia berubah menjadi mesin pembunuh yang sulit dikalahkan karena otot-ototnya menjadi sangat kuat. Dan bisa dibilang para manusia eksperimen ini adalah superhero versi kemasan saset. Kemasan saset ukurannya mini banget. Kemudian kita diperlihatkan dengan Peter yang tinggal di tengah hutan karena ingin menenangkan dirinya dari keramaian. Kalau bahasa zaman sekarang namanya healing tai kucing. Terlebih lagi, dia akan sangat tersiksa kalau berada di tempat ramai sebab pendengarannya yang terlalu tajam. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk hidup di tempat sepi dan menutup telinganya dengan earbuds. Namun pada suatu hari, dia mendapatkan kiriman paket dari mantan istrinya yang tidak lain adalah Elena. Dan saat membukanya, ternyata paket itu berisi buku favorit Peter yang ditulis oleh Sayuti Melik lengkap dengan sebuah surat. Dan seketika Peter pun langsung teringat dengan masa-masa indahnya bersama Elena. Tapi karena ingin move on dari mantan istrinya, Peter akhirnya memutuskan untuk tidak membaca buku itu lagi. Sore harinya, Peter mengunjungi warteg milik temannya yang bernama Lucy. Dan seperti kelihatannya, Lucy adalah seorang janda kembang yang sangat menyukai Peter walaupun Peter masih belum bisa move on dari Elena. Tapi di saat Peter sedang bersantui sambil mendengarkan lagunya Aldi Taher, tiba-tiba ada seorang gadis yang memanggil namanya Peter Barrett. Dan seketika Peter pun sangat terkejoet karena gadis itu memanggil dengan nama aslinya, padahal dia sudah berganti identitas selama 17 tahun. Kemudian gadis tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Sophia dan mengaku anak kandungnya yang ternyata masih hidup. Loh, masih hidup lu Neng? Selain itu, dia juga mengatakan kalau ibunya sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, Peter pun tidak percaya karena dia sangat yakin kalau anaknya sudah tewas sejak dilahirkan. Dan karena dia tidak mau berurusan dengan orang asing, akhirnya Peter meninggalkan Sophia begitu saja. Good luck. Yeah. Good night. Keesokan harinya, Sophia kembali mencari Peter, tapi kali ini langsung mendatangi rumahnya. Dan lagi-lagi Peter mengusirnya karena Sophia bau stella jeruk dan Peter curiga dengan gerak-gerik Sophia.
Namun sebelum pergi, Sophia ingin numpang ngecas di rumah Peter. Peter yang kasihan pun akhirnya meminjamkan charger kepadanya. Di dalam rumahnya, Sophia melihat sebuah lukisan yang bergambar wajah ibunya. Alhasil, dia pun langsung marah kepada Peter karena tidak mengaku sebagai ayahnya. So you do know her? Tapi ketika Sophia sedang marah-marah, Peter tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dari radius 500 meter. Dan ternyata suara tersebut berasal dari langkah kaki pasukan khusus yang sedang mendekati rumah Peter. Dia kemudian menyuruh Sophia untuk bersembunyi di kamarnya karena pasukan tersebut semakin mendekat. Lalu ketika mereka menerobos masuk, Peter pun langsung membrutal tanpa ampun. Meskipun sudah pensiun selama belasan tahun, tapi Peter masih memiliki skill gelut yang tidak tertandingi. Bahkan dia bisa mengalahkan mereka semua tanpa terluka sedikit pun seperti sedang clear minion. Tapi ketika Peter sedang baku hantam, ada seorang jamet yang masuk dan hendak membunuhnya dari belakang. Namun tiba-tiba... Seketika Sophia langsung kena mental karena dia baru pertama kalinya membunuh seseorang. Sementara itu, Peter yang khawatir pun langsung menenangkannya. Peter lalu berkemas dan mengambil senjata milik pasukan khusus tersebut dan mengajak Sophia pergi dari sana. Selain untuk berlindung, Peter juga ingin mencari tahu siapa yang telah mengirim pasukan untuk membunuhnya. Terlebih lagi, pasukan tersebut menggunakan atribut militer Amerika. Yeah. Totally not CIA. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang agen elit CIA yang bernama Naomi. Di sini dia terlihat sedang menyaksikan sebuah rekaman yang memperlihatkan kebrutalan Peter ketika membantai belasan pasukan khusus. Dan akhirnya kita tahu bahwa dia adalah orang yang memberi perintah kepada mereka. Tidak berselang lama, Naomi memanggil bawahannya yang bernama Kim tidak pakai Jong-un untuk menggali informasi tentang Peter. Akan tetapi Kim mengatakan kalau Peter sudah lama pensiun, jadi akan sangat sulit untuk mencari informasi terbaru tentangnya. Mendengar hal itu, Naomi pun memilih untuk menggunakan cara terakhir di mana dia berniat untuk menghabisi Peter. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun langsung menghubungi seorang pembunuh bayaran yang memakai jaket Alan Walker dan ternyata dia adalah Paijo. Dia pun menyuruhnya untuk segera mencari dan membunuh Peter. Sambil mendengarkan lagunya Denica, Nan Paijo pun menyiapkan senjata untuk menyelesaikan misi tersebut. Di lain tempat, Naomi dan Kim mengunjungi rumah Henry untuk menyelidiki tentang Peter karena Henry adalah ayah angkatnya. Tapi Henry tidak tahu apa-apa karena dia sudah belasan tahun tidak bertemu dengan Peter. Yang pasti, Naomi telah melakukan kesalahan karena mengirimkan pasukan untuk menghabisi Peter yang sudah jelas-jelas memiliki kekuatan di atas manusia biasa pada umumnya. Setelah pertemuan itu, Naomi menyuruh Kim untuk mengawasi Henry yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Mbah-mbah dicurigain. Tell Byrne I want to know where he goes and who he talks to. Di waktu yang bersamaan, Peter mengajak Sophia mengunjungi toko servis komputer warnet milik kenalan Peter yang pernah menjadi hacker CIA. Di sini, Peter meminta bantuannya untuk meretas sistem intelijen dan melihat misi apa yang sedang mereka jalankan. Tapi sayangnya, semua informasi di sistem tersebut tidak dapat dibuka. Bahkan teman Peter yang hebat ini juga tidak bisa menemukan jejak digital Elena yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Mendengar hal itu, Peter pun terpaksa meminta bantuan dari ayah angkatnya meskipun dia masih sedikit kecewa dengan kejadian 17 tahun yang lalu. 5 miles north of Cascade. Come alone. Malam harinya, Peter memberikan alat pelacak kepada Sophia agar dia bisa mencarinya kalau terjadi apa-apa.
Setelahnya, Sophia kembali mengungkit tentang hubungannya dengan Peter, di mana dia sangat kecewa karena Peter tidak menganggapnya sebagai anak kandung. Sementara itu, Peter merasa belum cocok menjadi seorang ayah. I don't know why, but she wanted me to be here with you. Di waktu yang bersamaan, Paijo sedang berada di rumah Peter yang sudah kosong. Di tempat ini, dia mengecek mayat pasukan khusus yang sudah membeku dan memuji kebrutalan Peter. Selain itu, dia juga tidak sabar untuk bertemu dan bertarung dengan Peter. Di lain tempat, Peter dan Henry akhirnya bertemu untuk membahas masalah yang sedang terjadi. Dan tanpa basa-basi, Peter pun langsung bertanya siapa saja yang terlibat dalam misi pembunuhannya. Henry pun menjawab bahwa misi tersebut dipimpin oleh Naomi yang menganggap Peter memiliki sebuah informasi rahasia. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Peter bertanya tentang Sophia yang mengaku sebagai anaknya. Mendengar hal itu, Henry pun meyakinkan Peter bahwa bayi yang dilahirkan oleh Elena sudah meninggal seperti hati nurani koruptor. Jadi mulai sekarang Peter harus mengawasi gerak-gerik Sophia karena kemungkinan gadis itu adalah seorang mata-mata yang diutus oleh Naomi. You're being played, son. You're being played. Di lain pihak, Paijo mendatangi warteg remang-remang milik Lucy untuk mencari Peter. Akan tetapi Lucy malah menodongnya dengan senapan. Tapi dengan santuinya, Paijo menyuruh Lucy untuk menembak saat itu juga. Dan ternyata senapan itu tidak ada amunisinya. Melihat Lucy yang kelabakan, Paijo pun langsung menghajarnya habis-habisan. I am looking for someone. No idea, buddy. Oh, I think you do. Paying him a visit. He was out. You need to think about what comes out of it. Keesokan harinya, Peter mengajak Henry ke tempat persembunyiannya. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba dia langsung menodongkan pistol ke arah Sophia. Kemudian dia menyuruh Sophia untuk menyebutkan nama panjang Elena dan juga silsilah keluarganya dari Nabi Adam sampai keturunan terakhirnya. Dan secara mengejutkan, Sophia mampu menyebutkan semuanya sampai membuat Henry plonga-plongo seperti Presiden Konoha. Hingga pada akhirnya kakek tua ini percaya kalau Sophia adalah anak dari Peter dan Elena. Dia kemudian menghubungi kantor CIA untuk menanyakan tentang keberadaan Elena. Tapi naasnya, Elena ternyata sudah meninggal dunia. And next of kin? What? She's gone. Mendengar kabar tersebut, Sophia langsung berteriak histeris dan Peter pun menenangkannya dan mengatakan kalau dia akan menemukan orang yang membunuh Elena. Dia lalu masuk ke dalam mobil dan mengambil buku kiriman dari Elena. Di sini Peter sangat yakin kalau Elena menyelipkan pesan dalam buku tersebut. Dan benar saja, ternyata ada sebuah flash disk Kingston 8GB yang disembunyikan di sela-sela kopernya. Peter kemudian mengunjungi temannya lagi untuk mengecek isi flash disk tersebut. Tapi selagi membuka filenya, Peter merasa terganggu oleh suara musik jedak-jeduk seperti wahana ombak banyu pasar malam yang dia dengar dari radius 70 meter. Rupa-rupanya suara itu berasal dari handphone yang digunakan oleh Paijo dan tiba-tiba... Finally, the painter. Beruntung, Peter dan temannya berhasil menghindar dari tembakan itu. Di sisi lain, Paijo mengajak Peter untuk berduel 1 lawan 1 dengannya. Namun ketika Peter ingin melawannya, Paijo tiba-tiba meniup peluit seperti guru olahraga SMP 1 Nganjuk yang membuat telinga Peter kesakitan karena suaranya yang terlalu keras. Seumur hidup saya nonton film superhero, saya rasa ini adalah hal konyol karena kekuatannya adalah kelemahannya. Masa denger lagu jedak-jeduk kalah? Lanjut, dan tentu saja hal itu dimanfaatkan Paijo untuk menyerang Peter.
Akan tetapi, Peter berhasil melarikan diri dari sana sambil membawa flash disk dan salah satu laptop milik temannya. Sementara itu, Paijo kembali mendatangi teman Peter lalu menanyakan tentang data yang ada di dalam flash disk tersebut. Dan ternyata isinya adalah data tentang program eksperimen ilegal. Setelah mendengarkan penjelasannya, Paijo pun langsung menembak teman Peter saat itu juga. Di lain pihak, Peter pergi ke tempat Lucy untuk bersembunyi. Tapi setibanya di sana, dia sangat terkejut karena janda bohai itu telah tewas dengan mengenaskan. Namun, Peter tidak punya banyak waktu untuk bersedih karena dia harus segera mengecek isi flash disknya. Lalu setelah membuka file di dalamnya, dia menemukan sebuah video rekaman di mana Elena membocorkan semua hal tentang sebuah program eksperimen yang bernama The Internship. Menurut Elena, program ini dipimpin oleh sosok misterius bernama Samidi yang menculik bocil untuk dijadikan tikus percobaan. Selain menjelaskan tentang program ilegal ini, Elena juga meminta agar Peter melindungi anaknya sampai titik darah penghabisan. Tapi sayangnya laptop tersebut tiba-tiba error karena flash disk Kingston memang gampang kena virus dan Peter tidak bisa menonton sisa rekamannya. Kemudian Peter kembali ke tempat persembunyiannya dengan mobil Chevrolet yang dulunya jadi sponsor MU di tahun 2014. Tapi tidak disangka-sangka di tempat itu sudah ada pasukan khusus kiriman Naomi yang hendak menculik Sophia. Alhasil Peter pun langsung menghentikan mereka dengan senjata yang seadanya. Namun sialnya para jamet itu berhasil menculik Sophia dan Peter pun langsung mengejar mereka. Sementara itu Naomi menyuruh semua pasukannya untuk mengepung Peter dan menghabisinya saat itu juga. What the hell was that? Tapi tanpa mereka sadari, Peter sudah tidak ada di dalam mobilnya. Dia berlari ke arah hutan dengan luka yang cukup parah. Untungnya, ada seorang gembel baik hati yang mau menolong Peter tanpa dibuat konten dan diupload di TikTok. Di sisi lain, Naomi menyuruh Kim dan semua pasukannya untuk mencari sampai ke pelosok hutan. Akan tetapi, mereka tidak menemukan jejak Peter. The painter is nowhere to be Telling me found. he just vanished? We still have the girl. I can work. Okay! Di lain pihak, gembel baik hati itu merawat Peter di tempat persembunyiannya. Lalu ketika Peter bangun dari pingsannya, si gembel tiba-tiba melepaskan silikon yang ada di wajahnya. Dan ternyata gembel ini adalah Henry yang sedang menyamar. Kemudian dia menyuruh Peter untuk beristirahat sementara waktu sampai situasinya semakin aman. Namun Peter ingin segera menyelamatkan anaknya. Good. What? You got a computer? Peter lalu meminjam komputer milik Henry untuk membuka semua file yang ada di dalam flash disknya. Namun sialnya komputer itu tiba-tiba terkena virus sehingga semua datanya pun terhapus begitu saja. Tapi beruntung Peter masih memiliki salinan datanya sebab Elena mengirimkan 2 buku yang berisi flash disk. Tapi untuk sekarang dia tidak bisa kembali ke rumahnya karena dia harus menyelamatkan Sophia terlebih dahulu. Dan tanpa membuang banyak waktu, Peter pun langsung meminjam senjata milik Henry. Mind if I borrow a few things? Di waktu yang sama, Naomi dan Kim terlihat sedang menginterogasi Sophia. Di sini, mereka bertanya tentang flash disk yang dibawa oleh Peter. Tapi untuk melindungi sang ayah, Sophia memilih untuk tidak menjawab apapun. Dan hal itu pun membuat Naomi marah besar. Dia lantas menyuruh Kim dan para pengawal untuk keluar dari ruangan karena dia ingin menggunakan cara lain agar Sophia mau buka mulut. Everyone out! Chief, that's against... Tapi sebelum interogasi dilakukan, Naomi menemukan alat pelacak yang dibawa oleh Sophia. Dan seketika dia pun langsung ketar-ketir dan menyuruh semua pasukannya bersiaga karena Peter akan segera datang. Dan tiba-tiba...
Dan para jamet pun mulai berjatuhan satu persatu. Sedangkan Naomi CS masih belum bisa menemukan sosok Peter yang bersembunyi di dalam kegelapan. Alhasil mereka pun semakin kewalahan dan sementara itu Peter mampu menghabisi mereka dengan sangat mudahnya. Di tengah baku tembak, Kim justru melepaskan ikatan di tangan Sophia dan membawa gadis itu ke tempat yang lebih aman. Apalagi Naomi telah mendatangkan pasukan tambahan untuk mengepung Peter, namun hal itu malah membuat Peter semakin menggila dengan rage modenya. Bersamaan dengan itu, Kim sedang berusaha mengeluarkan Sophia dari sana. Tapi di tengah pelarian, mereka malah berpapasan dengan Naomi. Di sini, Kim sebenarnya sudah muak dengan atasannya tersebut yang selalu melanggar prosedur. Jadi mau tidak mau, dia harus mengamankan Sophia. Mendengar hal itu, Naomi pun langsung menembak Kim karena dianggap sudah berkhianat. Mission is over. I am taking her in and we can... Kemudian Naomi hendak membawa Sophia untuk memancing Peter. Tapi ternyata Peter sudah berada di sana setelah menghabisi semua anak buah Naomi. Namun sialnya lagi, Peter harus berhadapan dengan Paijo terlebih dahulu. Dan jamet itu pun menantangnya Baiwan untuk membuktikan siapa yang terbaik dari mereka sebagai sesama hasil eksperimen. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua pun langsung menunjukkan kekuatan masing-masing. Akan tetapi, Peter memilih untuk menghentikan pertarungan lalu membujuknya untuk bertobat dan menjadi manusia biasa. Tapi sayangnya, Paijo memiliki penyakit budek dan telah dicuci otaknya menggunakan rinso cair sehingga dia pun tidak mau mendengarkan nasihat Peter. Alhasil, mereka berdua pun kembali baku hantam. Gitu dong biar seru filmnya. Tapi kali ini Paijo berhasil menjatuhkan Peter. Dia kemudian mengungkit tentang Elena dan mengatakan kalau dia adalah orang yang membunuhnya. Mendengar hal itu, Peter pun langsung bangkit, kemudian menusuk mata Paijo dengan patahan kayu. Setelah membunuh si jamet, Peter menggunakan pendengarannya yang super untuk mencari Sophia. Tapi sialnya dia malah dihadang oleh Naomi dan mereka berdua pun akhirnya saling menembak. Tapi anehnya Naomi bisa menghindari peluru dengan sangat cepat. Melihat hal tersebut, Peter pun sangat yakin kalau Naomi adalah anggota The Internship yang dijadikan mesin pembunuh oleh Samidi. Dan benar saja Naomi mengakui hal tersebut. Tidak hanya itu, dia juga memiliki julukan The Mimic karena memiliki kemampuan menyamar tingkat tinggi. I'm the head intern. See, I'm a little more than that. They used to call me Mimic, now they call me the boss. Tidak berselang lama, anak buah Naomi membawa Sophia ke hadapannya dan Naomi pun mengancam akan membunuh gadis itu kalau Peter berani melawannya. Tapi di waktu yang bersamaan Henry muncul dan menghabisi salah satu anak buah Naomi. Namun anehnya, Peter tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah Henry dan tidak disangka-sangka ternyata selama ini Peter sudah mencurigai Henry sebagai Samidi yang tidak lain adalah pemimpin The Internship. Lu, You got me. What are you doing, Peter? I'm gonna make you section chief.
and I'm going to retire. Pada awalnya, Samidi ingin menjadikan Peter sebagai penerusnya. Akan tetapi, Peter memilih untuk pensiun lebih cepat. Oleh karenanya, dia memberikan tugas kepada Naomi untuk menghabisi Peter karena takut kalau Peter akan menjegalnya suatu hari nanti. Tidak hanya itu, dia juga telah menjadikan Sophia sebagai mesin pembunuhnya. Jadi selama ini, Sophia berpura-pura menjadi anak baik padahal otaknya telah dicuci untuk membunuh. Dan sekarang, Samidi menyuruh Sophia untuk membunuh ayahnya sendiri. Lah, I am your father. di sini, Sophia terlihat seperti orang yang sedang diguna-guna dengan sorot mata yang kosong. Terlebih lagi, dia seperti tidak mengenali ayahnya lagi. Melihat itu, Peter pun berusaha membujuk Sophia dengan menceritakan kisah-kisah Nabi. Tapi karena Sophia masih belum sadar juga, Peter pun mengatakan kalau ibunya dibunuh oleh Paijo atas perintah Samidi. From your mother. Let us believe you were dead, and when your mom found out about you... Give me my daughter now. Soon, and when he does... Just come with me. Berkat kata-kata Peter yang indah seperti janji-janji capres, Sophia pun mulai sadar dan akhirnya memutuskan untuk menembak Samidi dan Naomi hingga tewas. Intern. Namun setelah itu, Sophia memilih untuk pergi dari sana karena sebagian pikirannya masih terpengaruh oleh doktrin The Internship. Selain itu, dia juga ingin menjadi assassin terbaik di dunia dan memimpin semua anggota The Internship yang masih tersisa. Sebelum Sophia pergi, Peter mengatakan kalau dulu dia ingin memberi nama Lena kepadanya. Jadi mulai sekarang dia ingin memanggilnya dengan nama tersebut. Akan tetapi Sophia lebih suka dipanggil dengan julukan The Pretender yang artinya tukang pura-pura. That's what we named you. I prefer the Pretender. Di akhir film, Peter membuka data yang ada di salinan flash disk dari Elena. Di sini, dia akhirnya bisa menonton video rekaman Elena hingga selesai. Dalam video tersebut, Elena berpesan agar Peter mau menyadarkan Sophia dan semua bocil yang dicuci otaknya oleh Samidi. Selagi Peter menonton video itu, dia mendengar suara mencurigakan dari jarak 400 meter. Dan ternyata Sophia sedang membidiknya dengan senjata M24. Lalu, film pun tamat dengan sangat menggantung. Film ini benar-benar seru karena saya baru pertama kali melihat ada manusia super yang kekuatannya ada di pendengaran. Di satu sisi, kekuatan itu bisa menjadi sangat berguna, tapi di sisi lain bisa saja menjadi kelemahan. Nah, bayangkan saja nih ya, kalau dia harus melawan musuh di tengah konser dangdut. Lah, sudah pasti mati di tempat. Harapan saya sih selanjutnya semoga aja ada film superhero yang kekuatannya kentut super. Jadi pesan yang bisa saya simpulkan dari film ini adalah kekuatan super tidak selalu mempermudah kehidupan, karena bisa jadi kekuatan itu malah menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Persatuan Ani-Ani Yogyakarta. Saya mau dong satu mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.